Hari ini kita mau gospel, teman-teman. Gak gospel dong. Kan banyak nih Gen Z kan suka. Gen Z ini kan lagi jadi generasi yang disebelin ya kan, karena quote and quote nggak bisa kerja kadang-kadang katanya. Mentalnya kurang katanya gitu. Tapi gue rasa kayaknya kita udah siap mendunia. Jadi siap-siap pendeta-pendeta di sinode kita undang. Women Solution ya harus bersinergi juga gitu. Kitanya juga yang juniornya harus mau ke senior, seniornya juga yang juga mau turun ke bawah gitu. Hai teman-teman, selamat sore. Ini penonton bayaran mana tepuk tangannya? Harus kayak gitu. Iya, ada penonton bayaran hari Ada penonton bayaran. Kita selalu datengin penonton bayaran dari Pondok Indah. Ya. Jadi itulah kayak, kita agak-agak banyak duitnya. Sombong banget. Terlalu sombong itu, terlalu overclaim itu. Kembali lagi di podcast Ruang Muda, podcastnya Zebot Muda. Kita ngapain aja sih, Pat, di sini? Hari ini kita mau gospel, teman-teman. Gak gospel dong. Gosip pelayanan. Enggak ya, bercanda. Hari ini kita mau membahas sebuah topik seru. Ya, seru karena apa? Ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Penonton bayaran kalian salah jawab. Kalian salah jawab. Kita mau ngomongin apa yang selalu Patrick lakukan kepada Tirza. Hey, apa yang saya lakukan kepada Tirza itu fine-fine aja. Masa? Iya, kan cuma panggil nama Hai Tirza. Iya, tapi dari jauh lu teriak Hai Tirza gitu. Iya, tapi kan itu hal yang biasa, Kak. Udah berteman lama, udah lebih dari 10 tahun men bertemannya. Karena udah teman lama. Iya, ya? dan gue yakin juga si Tirza merasa itu bercanda. Yakin Lah, masa gue ngebully aja. Kata gue sih bully sih. Enggak lah, bercanda. Kan udah berteman 10 tahun lebih. Masa? Lah. Coba kita tanya ya. Tanya ke siapa nih? Kita akan mendatangkan seorang kakak. Bisa. Oh ya, dulu aku pakainya kakak juga. Gue sampai saya masih manggilnya kakak sih. Sama sih. Nggak dulu aja. Seorang kakak, ya kan. Dia akan sharing banyak lah sama kita. Oke. Soal topik hari ini. Topik hari ini apa emang? Biasanya tuh di thumbnail nanti ada. Oh, di thumbnail berarti di percuma sini. Kita ngomong apa sih topiknya? Di thumbnail ada. Iya. Thumbnail ada, di judul ada, di description ada nanti ya. Kita panggilin Kak Eva. Heboh ya. Pemain bayarannya kayak bekerjanya dengan maksimal nih kayaknya hari ini ya. Dapat nasi kotak kan? Oh cuma nasi kotak. Enggak, nanti pulang ada. Kayak di Monas kan dapat nasi kotak. 25 Besek ya, bawa besek. Itu tadi pelanggaran. Jangan bawa Monas. Oh, iya. 212. Iya nggak boleh. Ini topik kita apa ini? Iya memang topiknya agak melenceng sebenarnya ini ya. Ya. Oke, selamat datang Kak Eva. Selamat datang, Kak Eva. Terima kasih. Selamat sore atau apa nih? Selamat datang. Selamat datang datang ya. aja. Oke, selamat datang untuk muda-mudi yang akan menyimak podcast kita kali ini, Sheila. Nah, Semoga seru ya hari ini podcastnya. Pasti dong. Pasti. Soalnya episode kemarin udah pelayan PA, hari ini pelayan PT. Betul. Oh lengkap ya kalian ya, Lengkap multi dong. pelkat ya. Tinggal ya. tunggu PKB, PKLU siap-siap aja. Iya, tapi kita bingung topiknya. Pendeta-pendeta sinode siap-siap. Udah 400 view soalnya. Ini 400 apa nih? 400K atau 400 orang. Oh 400 orang. Buat Berarti targetnya? Ya, target nggak ada. Target target nggak ada. nggak ada. Pokoknya meningkat aja Kak. Meningkat aja. Kemarin dilihat. Oh jadi 401 itu meningkat? Iya, jadi dari kemarin katanya berapa? 10 Pertama-tama 10-20-an 10 ya. 20 kita udah nggak lihat-lihat lagi kayak siapa sih yang mau ngomongin 2 orang ini gitu ya, mau dengerin gitu. Ternyata 400. Di situ kita udah mulai Ini teman-teman kalian juga kayaknya. nggak tahu, tapi gua rasa kayaknya kita udah siap mendunia. Oh, iya. Jadi siap-siap pendeta-pendeta di sinode kita undang. Gila. agak takut ya diundangnya. Baru mandi gitu. Apain? Pak Jepun. Apain gitu ya. Udah, lanjut. Ya, back to topic. Oke. Nah, Kak, tadi kan sebelum kita panggil ada pendapat bahwa apa yang aku lakukan ke temanku ini yang udah berteman 10 tahun, kayak misalnya aku, Sebutlah si T ini ya. si T ini Iya, gitu oke. ya, meskipun udah kita mention di depan. Dan ada fotonya nanti. Ada fotonya Tolong juga ya, editor, mungkin. foto ada gitu. Kan aku emang mungkin manggil dia rada kayak ngegas gitu ya. Terus kadang juga kayak di tempat umum kayak apaan sih gitu. Oh enggak, gue tahu lu suka kayak gini. Siapa yang oke kita mau mulai, siapa yang berdua Tirza aja lu suka kayak gitu, gue tahu.
Lu. Ya, tapi itu kan sebenarnya dari niatku bercanda dan karena udah berteman 10 tahun, ya mungkin sih aku merasa Tirzanya juga santai aja. Tapi menurut pandangan Kak Eva nih, kira-kira apakah yang aku lakukan tadi itu termasuk bullying atau memang hanya candaan, apa sih, candaan sesaat gak juga ya? Kan 10 tahun lebih. Sesaat menahun Berpuluh tahun ya 10 tahun ya, baik. Oke, menjawab tadi pertanyaannya Patrick. Apakah itu jadinya jatuhnya bullying atau enggak? Tergantung dari isi bercandanya seperti apa. Kalau kayak tadi cuma Tirza aja nyuruh berdoa, itu belum masuk dalam bullying. Tapi kan konsep bullying sendiri itu sebenarnya ada perilaku yang ibaratnya mereka sengaja untuk mau menyakiti seseorang gitu. Dan intensitasnya itu bisa berulang. Gitu. Jadi bisa aja dalam proses biasanya nih ya, kalau misalnya kalau saya kan di sini masih sekolah atau bahkan yang muda saat ini mungkin masih kuliah gitu kan, sering menganggap bahwa bercanda-bercandaan dari sisi fisik deh, siapa sering gendut loh gitu kan, atau krempeng banget loh, kurus banget loh, itu tanpa tidak disadari itu udah masuk dalam bullying loh, gitu. Dan itu masuk dalam body shaming. Sekarang tuh body shaming juga udah tidak diperkenankan. Jadi kalau udah dilaporin tuh bisa juga kita kena juga gitu pasal untuk body shaming. Body shaming aja ada pasalnya ya? Iya, udah ada body shaming. Bullying juga sekarang udah ada. Jadi awal bercandaan yang kita anggap bahwa enggak kok itu bercandaan. Siapa sih ini waktu bercandaan waktu sekolah itu sebut nama orang tua. Ya kan? Siapa sih kan? Ya kan? Wah, si ini nih, si Pak ini nih, nama orang tuanya disebut misalnya. Itu tanpa disadari itu masuk dalam bullying gitu, karena intensitasnya bisa jadi untuk mempermalukan, bukan hanya menyakiti loh, mempermalukan seseorang itu masuk dalam bullying. Mempermalukan, terus kita menyakiti baik dari secara fisik maupun dari secara psikis juga. Jadi bukan hanya fisik aja ya. Kalau fisik kan udah terlihat dari sisi dia mukul atau misalnya ngejambak gitu kan. Kalau cewek-cewek kan kalau berantem ngejambak gitu ya. Kenapa ya? Terlalu ini. Kenapa harus jambak? Rambut adalah mahkota. Oh, wow. Itu yang diserang. Gitu. Baik. Ya, tapi mostly ketika bullying itu secara fisik dilakukan oleh kelompok yang laki-laki. Kalau laki-laki lebih intensitasnya fisik. Kalau yang perempuan psikis. Jadi mainannya keperasaan gitu. Jadi ada yang lebih mencibir, ada yang kayak misalnya temennya dijauhin, gak ditemenin, sering banget gitu, sampai akhirnya anaknya ini jadinya lebih si muda atau mudi ini jadinya lebih introvert, nggak punya teman, jadi seorang menyendiri karena nggak ada yang mau nemenin. Nah itu juga masuk bullying loh. Oh jadi kayak yang bareng-bareng kita nggak usah temenin. Nggak usah temenin. Oh kalau cewek kan ngegeng suka gitu ya. Ngegeng, nggak masuk circle gue loh gitu. Bombastic side eyes. Iya, itu masuk dalam perilaku bullying nonverbal. Nonverbal ya. Yes, yang tadi yang dilakukan oleh Patrick. Baiklah kalau kayak gitu Tirza, mohon maaf. Iya. Saya akan mencoba lebih baik lagi. Ya. Kenapa akhirnya ada pelaku bullying? Jadi penyebabnya apa sih sehingga dia menjadi pelaku gitu? Yang pertama biasanya kenapa dia jadi pelaku itu adalah karena dia jadi korban. Itu pertama dulu. Jadi hampir semua pelaku itu dia dulunya jadi korban. Jadi ibaratnya quote and quote itu jatuhnya kayak balas dendam. Dia dulu waktu kecil dia nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan untuk dia ngebales temennya. Ketika dia dewasa, dia akan melakukan itu. Dulu gue nggak bisa nih ngebales, gue akan melakukan hal yang sama. Karena dia udah makin dewasa, makin punya kekuatan, punya power, and then dia lakukan itu pada orang lain. Dia jadi pelaku jadinya. Padahal dulu dia jadi korban. Gitu. Itu mostly banyakan kayak gitu tanpa disadarin. Cek aja kalau pelaku bullying, lihat sebelumnya seperti apa. Pernah jadi korban nggak dulu? Waktu SD, SMP, SMA dulu pernah nggak? Gitu. Pernah nggak jadi korban bullying? Gitu. Itu harus ditanya dulu. Kedua, bisa jadi dari faktor lingkungan. Dimulai dari keluarga. Lihat dia di rumahnya gimana gitu. Iya, bisa jadi untuk hal-hal bercanda atau misalnya baik secara fisik kekerasan itu common terjadi di keluarganya. Karena dia lihat lingkungan terdekatnya kayak gitu, seperti itu. Biasa Salah bercanda-bercanda
palanya gitu kan, pala temennya atau pala saudara omnya gitu, karena biasa common terjadi di keluarganya. Dan dia rasakan juga. Dan dia rasakan dan dia melihat kan waktu kecil kan di keluarga yang paling terdekat kan. Kemudian bisa jadi bukan di keluarga, di pertemanannya dia, di tetangga-tetangganya yang dia sering bermain dan dia lihat itu wajar untuk bercanda seperti itu. Anak-anak biasa tetangga-tetangga kan selalu bercanda-bercanda itu jadinya biasa karena nggak pernah ditegur sama orang tuanya karena menganggap bahwa nggak kok itu bercanda ya kan, anak kena kelempar dikit luka aja cuma say sorry aja udah gitu tanpa diajarin anaknya bahwa itu salah loh nyakitin orang lain gitu. Jadi itu yang kadang jadinya miskonsepsi sih jatuhnya karena dianggapnya bullying itu adalah suatu bercanda ya, akhirnya ya udah itu jadi melekat tuh bercanda aja kok gitu kan. Oh nyakitin orang temennya itu jatuhnya itu karena bercanda jadi dimaafkan padahal sebenarnya salah. Seharusnya itu dikoreksi kan ketika dia melakukan bercanda tapi akhirnya menyakiti orang lain tuh dikoreksi baik dari orang tua maupun guru atau orang di sekitar kita gitu. Nah cuma karena tidak ada koreksi nih jadinya dia jadi pelaku terus-terusan gitu. Oke, berarti ini nih yang aku mau tanyain. Jadi batasnya jelas ya, bullying itu adalah sesuatu yang dilakukan itu memang intensitasnya untuk menyakiti. Berbalut candaan kali gitu, enggak? Ya bisa dalam bercanda tapi kan ujung-ujungnya adalah mempermalukan nggak? Ya kan? Jadi bukan hanya menyakiti tapi mempermalukan juga. Iya, jadi kalau menyakiti kan lebih dari menyakiti itu kan ada konsepnya, ada yang dari sisi fisik tapi juga dari psikis. Psikis tuh bisa jadi kayak mempermalukan, kayak mengejek, mengolok-ngolok gitu kan, nggak terlihat secara fisik, tapi itu kan ibaratnya dirasakan secara psikis gitu. Jadi itu yang kadang tidak dibilangnya adalah bercanda, tapi itu udah bukan bercandaan lagi karena jatuhnya udah lebih bahaya karena dampaknya itu banyak banget dari sisi bullying itu sendiri. Dampaknya apakah mungkin dia jadi ini kali bukan introvert, dia jadi penyendiri? Bisa. Bisa jadi penyendiri, jadinya ansos. Antisosial, jadi kayak nggak mau berteman sama siapa-siapa karena dia takut kalau misalnya nanti dia berteman dia akan diejek lagi, dia akan diolok-olok lagi, dia akan ibaratnya nggak ada yang mau temenan sama dia lah gitu kan. Atau dia bisa jadi kalau kayak di lingkungan ya tadi dia ansos, misalnya dia di kampusnya dia dapat dibullying gitu ya, dia nggak mau ke kampus, nggak mau ikut mata kuliah itu bisa. Banyak kan, yang kayak banyak gitu. Yang kayak gitu. Bahkan tapi yang paling dampak yang paling besarnya itu adalah sampai akhirnya mereka mau bunuh diri. Ada intensitas untuk bunuh diri itu tinggi. Bisa dimulai dari depresi dulu, sebelum bunuh diri dimulai dari depresi, and then sampai akhir dengan bunuh diri. Berarti mempengaruhi kesehatan mental akhirnya ya? Pasti. Jadi bullying tuh dampaknya bukan hanya fisik aja ya. Seram teman-teman. Karena at the end ada yang mengakhiri hidupnya karena dikucilkan lah atau emang gak ada yang membela dia gitu ya untuk korban. Ya meskipun kadang respon dari korbannya adalah dia tertawa dengar bercandanya kita gitu, tapi bisa jadi ternyata kalau ditanya lagi dia sakit hati karena merasa bahwa itu udah menyinggung dirinya dia. Oke, kita harus tanya teman kita yang tadi. Tadi yang mungkin si Teh tadi coba ditanya. Kita harus bikin sesi. Tim produser nanti undang ya narasumber. Jadi topik ini part 2. Nanti di situ kita tanya. Ini ada follow up. Ada follow up action ya kayak sebenarnya kamu merasakan apa? Bilang ke saya sekarang gitu. Itu lebih intimidatif ya menurut gue sih, Pat. Tolong. Oke. Tadi kan dari sisi si korban bahwa kehidupan sosialnya atau performa dalam kehidupan baik di sosial kayak tadi yang dia menyendiri dan segala macam, terus dia juga kalaupun misalnya nih ke sekolah atau pergi kuliah gitu kan merasa tuh kayak nggak nyaman gitu karena takut dibully lagi. Tapi kalau menurut Kak Eva nih, kalau dari sisi si pelaku nih itu akan berdampak apa nih dalam kehidupan dia bersosial gitu ketika dia sering melakukan intensitas untuk membuli ini? Karena dia kan mungkin nggak sadar juga ya. Kalau ada yang tujuannya betul menyakiti kan berarti emang jahat aja kali. Gitu. Emang jahat. Tapi kalau misalnya yang kayak nggak tahu,
atau temannya tadi yang kayak apa bilang ikutan ketawa gitu Iya, ya. terus merasa oh iya ternyata diterima-terima aja. Nah itu ada nggak sih maksudnya buat dianya gitu dampaknya juga? Kalau itu udah jatuhnya agresif ya, jatuhnya lebih ke fisik, memang akan kecenderungan si pelaku ini intensitas agresifnya tinggi, perilaku agresif. Perilaku agresif itu ya tadi emosional, gampang marah, jadi disenggol dikit, Bacok enggak ya? ya Itu kayaknya lebih ke gua ya. Perilaku agresif gua kayak mengaca tadi tuh. gampang marah. Gampang marah tuh. Itu perilaku agresifnya jadi munculnya si pelaku ya di situ. Jadi dari sisi emosional itu dia tidak stabil. Kenapa? Karena ketika ada case, ada masalah, dia nggak bisa melihat itu dengan ibaratnya oh ya semua kita pasti ada masalah, gimana cara selesainya. Kalau dia ketika ada masalah selesainya adalah dengan agresif, fisik, dengan kekerasan. Udah itu cara penyelesaiannya. Sedangkan harusnya ketika kita ada masalah ada banyak cara loh untuk nyelesainnya. Kalau dia si pelaku, salah satu cara itu adalah dengan agresif, dengan menyakiti orang lain. Itu cara dia menyelesaikan masalah. Itu dampaknya tanpa disadari. Jadi akan mempengaruhi dari sisi emosional. Jadi bukan hanya emosional si korban, tapi dari sisi pelaku juga. Karena jadinya jatuhnya dia tidak bisa mengontrol emosinya dia. Jadi kan bahaya ya ketika orang itu nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengontrol emosi kita, ujung-ujungnya semua ribut. Iya. Gitu. Gak Jatuhnya masalahnya ya. bahkan akan nimbul masalah-masalah baru gitu. Betul. Karena nggak stabil dari sisi emosional. Itu yang pertama. Yang kedua ya nggak tahu ya kalau memang intensitas tadi bercanda kemudian akhirnya si pelakunya sadar, ya itu jadinya bagus karena dia harusnya bisa memutus rantai itu. Karena tadi kan seperti yang saya udah bilang bahwa si si pelaku itu bisa jadi dulunya adalah korban. Jadi tanpa disadarin itu kita akan membuat satu lingkaran yang nggak pernah putus. Lingkaran setan. Ya itu bisa jadi ya. Kalau itu jadi ya jatuhnya menyakiti itu kan nggak baik ya. Ya, Itu jadi karena dia jadi korban, jadi pelaku. gitu aja terus. Gitu aja terus. Ya. Dia akan menciptakan korban lain, korban itu akan jadi pelaku, pelaku itu punya korban itu jadi pelaku. Itu aja terus. Ya. Jadi akan buat lingkaran-lingkaran dan harus ada yang bisa memutus. Makanya sekarang mungkin dari pemerintah juga sudah mulai konsen terkait dengan bullying karena banyak sekolah-sekolah kan anak-anak yang akhirnya nggak mau sekolah, putus sekolah gitu kan. Terus bahkan ya banyak baik kemarin kalau kita lihat ada yang dari sisi kedokteran ya. Itu kan juga nggak tahu ya, ya itu usia-usia muda juga ya, itu memang real ternyata terjadi gitu loh. Walaupun dia adalah kuliahnya kedokteran, hal-hal seperti itu juga ada. Bullying dalam sisi bullying dalam profesi juga ada loh sebenarnya. Gitu. Jadi dalam profesi, iya. Jadi kayak saling sikut, saling menjatuhkan satu dengan yang lain karena untuk demi saling memperebutkan kekuasaan sebenarnya gitu kan. Itu juga banyak, bukan hanya di kuliah juga pasti ada gitu kan. Di kantor tuh pasti ada, baik dalam profesi di kantor maupun profesi dan profesional lainnya gitu. Jadi tujuannya tanpa disadari itu pasti ada, itu adalah salah satu pertahanan diri manusia untuk kayak defense mechanism kalau kita bilangnya. Itu untuk mempertahankan diri. Oh ya udah, saya kan juga mau dapetin si A misalnya gitu. Saya mau dapetin A, gimana caranya harus ikut-ikutan gitu. Sikut-sikutan ini ya akhirnya kan berdampak ya bisa jadi tadi bullying, bisa saling menjatuhkan, saling menyakiti satu dengan yang lain. Dampaknya mungkin gak hari itu, gak langsung dirasakan hari itu, tapi tadi kata bilang intensitasnya berulang terus-menerus. Jadi akhirnya numpuk di korbannya, dia ngerasa stres awalnya mulai dengan depresi sampai akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya dia. Karena mental juga itu pasti gitu. Jadi menyeramkan itu sih, jangan sampai kita juga menciptakan korban-korban dan pelaku-pelaku baru sebenarnya gitu. Nah menarik tadi sebenarnya di profesi itu tadi di kantor, tadi kan kalau di kuliah kan itu kan sangat muda. Tadi kan muda juga ada yang kayak cita-cita nih gitu kerja. Yang kerja, oke. Kalau bullying di kantor tuh apa ya? Mungkin udah nggak. Bukan yang bercanda receh nama orang tua ya, nama orang tua udah enggak tapi ya. Tapi lebih ke kinerja nggak sih? Maksudnya kayak ke situ aja bisa kok ngerjainnya, tapi dia ternyata kecapean dan segala macam.
Mulai dari sederhana loh teman-teman, dari kalau di kantor contohnya adalah ketika jam makan siang dia nggak ditemenin makan siang. Ya. Itu dijauhin aja gitu ya. Iya, itu aja. Terus aja kalau misalnya kalian melakukan itu terus, itu berdampak loh. Dia pasti nggak akan betah di 3 kantor bulan itu. resign. Iya. Masuk Apalagi probation, apalagi untuk Gen Z ya. Ya itu menarik. Contoh paling sederhana, misalnya dalam lingkungan di kantor gitu ya, makan siang dia nggak ada temennya buat makan siang. Itu kan sederhana ya. Kalau di kantor mungkin bisa berkolaborasi karena dituntut untuk tugasnya ya, untuk mengerjakan. Tapi ketika makan siang kan itu udah sosialisasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Bukan hanya kerjaan gitu kan. Kalau dia nggak ada temennya, nggak ditemenin, misalnya anak baru nih, karyawan baru, dia nggak ada temennya, wah itu juga akan sangat berdampak sih sebenarnya gitu. Jadi dia akan mikir, kok gue nggak ditemenin ya, kok gue nggak punya teman, kok nggak ada yang mau bantuin. Mungkin gitu. tidak secara langsung diejek atau apa, tapi malah cuma didiemin aja. Lingkungan sosialnya aja. Didiemin aja. Iya, nggak usah yang kayak langsung diejek, diolok-olok gitu dari secara fisik atau dari segi berpakaian. Kalau di kantor mungkin dari sisi berpakaian ya. Kok pakaian lu gitu banget sih, aneh banget gitu. Dari atas ke bawah tuh. Iya. Ada sih kayak judging gitu kan. Atau ada yang saling iri-irian, kalau pakai lebih modis sih dari gua gitu. Kan ada orang-orang yang di kantor yang wah kalau dari ujung high to toe-nya tuh dia tuh harus yang branded gitu ya. Kalau yang enggak tuh kayak gimana gitu. Nggak masuk circle-nya dia. Ada juga yang kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya di kantor juga lebih banyak, tapi bukan yang mungkin bisa dibilang bukan yang kayak dulu kita waktu sekolah yang nyebutin nama orang tua lah gitu ya, secreting mungkin udah nggak seperti itu gitu. Tapi lebih tadi nggak ditemenin aja di kantor. Terus kalau misalnya dia nggak punya teman untuk dia cerita gitu, atau nggak ada yang mau ngedengerin dia ngomong, jadi udah dicuekin aja, itu juga masuk dari sisi tanpa disadarin kayak kesannya kok kayaknya bullying ya, jatuh bullying tapi di tempat kantor gitu. Kalau di kantor tuh sering gue menemukan ini Kak, kayak kan banyak nih Gen Z kan suka, Gen Z ini kan lagi jadi generasi yang disebelin ya kan, karena quote and quote nggak bisa kerja kadang-kadang katanya, mentalnya kurang katanya gitu. Terus kalau misalnya suka gini, Gen Z loh gitu, itu bullying nggak? Sebenarnya kalau Gen Z nggak apa ya, ibaratnya buat mereka itu bercandaan nggak sih atau bullying? Ya tergantung orangnya. Karena gini loh teman-teman, kapasitas orang untuk menerima bercandaan itu bisa beda-beda. Ada yang nggak gampang tersinggung, tapi ada yang sensitif banget gitu. Jadi ini ya tergantung. Ada yang misalnya tadi misalnya si Tani, dia ketawa-ketawa aja. Ya mungkin dia udah nggak menganggap itu sebagai suatu hal yang serius buat dia gitu. Tapi ada juga orang-orang yang akan menganggap bercandaan yang menurut Patrick itu adalah bercandaan banget, tapi menurut dia tuh jadi satu serius. Oh gitu. iya. Itu ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan ini bercandaan, ini masuk bullying atau enggak ya. Ini akan tergantung dari sisi orangnya, mentalnya seberapa keras dia dididik dulu waktu kecil gitu kan, atau seberapa ekstrovertnya dia, misalnya dia nerima bercandaan-bercandaan temennya gitu. Karena ada orang-orang yang mungkin anak-anak yang ekstrovert, ada juga yang gampang tersinggung gitu, ada yang ketika ada bercandaan juga dia akhirnya kok ngerasa kok sakit hati banget sih diomongin sama temen gitu kan. Kadang diomongin sama orang yang terdekat itu lebih menyakitkan dibandingkan sama orang yang nggak dikenal. Iya. Itu porsinya walaupun bercandaan tapi bisa jadi lebih sakit dibandingkan lebih yang ngomong dibandingkan yang ngomong adalah orang yang mereka nggak kenal. Bener sih, gue kalau diomongin sama orang lain gitu kayak paling males. Oh ya udah gitu. Bodoh amat, lu siapa gitu ya kan. Tapi kalau begitu yang orang yang terdekat langsung tuh overthinking kayak ternyata gini, emang dia mikirnya gitu ke gue kayak gitu. Udah salah apa gitu kan? Kok dia baik aja. Kok nggak direspon? Kok gue nggak diajak jalan? Kok gue nggak diajak nongkrong bareng? Kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya hal kecil tapi ternyata tanpa disadarin itu punya impact dan bisa mengarah ke bullying tadi. Tapi setuju banget sih yang pasti pekerjaan agak dijauhin gitu ya tuh orang. Emang pernah ngerasain sih. Oh pernah. Tapi biasa. Oh boleh cerita ya. Kok kalau gue itu selalu kayak kasian ya gitu, maksudnya ngerasa kasian sama yang nggak punya temen kalau lagi makan. Tapi kadang kalau udah ngobrol terus kayak
oh ini alasan lo ya, ternyata nggak ditemenin gitu misalnya. Kadang-kadang gue baru sadar kan kayak oh ya deh gitu, besok juga nggak gue temenin sih kayak gitu. Karena kan kita baru akhirnya tahu ya, oh ada maksud dan tujuan dia nggak ditemenin mungkin. Kalau gitu. gue emang yang kayak langsung merasa dijauhin, coba aja gue deketin gitu. Oh si pantang menyerah ya, Iya. Pantang menyerah. Ya. Tapi akhirnya gue desain juga itu kan. Kalau gue juga ya. Gak gue Kayaknya itu bukan perkara nggak bukan ditemenin perkara sih. bukan ditemenin, emang kerjanya banyak. Iya, jadi salah. Alasannya beda. Alasannya beda, tapi pernah merasa. Iya. Nah kalau misalnya mau curhat-curhat kerja nanti aja abis ini boleh tuh. Boleh. Sebenarnya Kak, kalau bullying itu kan tadi ya ada yang dari rumahnya udah melihat hal-hal seperti itu mungkin, atau dari lingkungan terdekatnya, atau bahkan mungkin ya dari orang lain aja, dia apa ya, mimicking aja gitu, niru aja gitu, karena misalnya kayak karena Patrick sering melakukan itu misalnya sama teman gitu, terus karena ngerasa ternyata dianya orang yang nggak marah gitu ya, Patricknya juga ini ketawa-ketawa, Patrick hihi, dipikirkan itu sebuah interaksi yang menyenangkan. Terus ada orang kayak gue gitu juga bisa kok, Kak Patrick aja bisa fine-fine aja gitu kan ya. Nah sebenarnya tuh siapa dong yang dari awal tuh harusnya ngajarin mungkin ini tuh masuknya bullying, tahu nggak boleh gitu. Kita semua. Iya. Dari awal ya. Iya dong. Ketika kita lihat, kita tegur. Ketika kita lihat, iya. Karena kadang ya siapa sih di sini yang bercandaan ada temennya jatuh, yang dilakukan pertama itu ada diketawain dulu kan, bukan ditolongin Enggak kan? sih, kalau aku langsung ditolong. Iya kan? Kalau Jadi aku yang langsung pertama kaget dulu. Enggak. Gue mau bilang kaget terus ditolong enggak. Kaget dulu Iya baru kan? ketawa. Contohnya aja paling sederhana, ada temennya jatuh, misalnya dari duduk terus dibecandain, kursinya digeser gitu terus jatuh. And then yang dilakukan pertama kali adalah sama teman-temannya adalah diketawain, benar nggak? Padahal sebenarnya orang yang jatuh itu dia tuh sakitnya bukan sakit karena sakit fisik karena Dari dia jatuh, malu ya. tapi Malu. karena dia malu. Hmm. Kayak kalau di kantor pernah ada kejadian kayak gitu, jadi dibecandain gitu, satu lantai ngetawain dia, tapi dia nangis gara-gara dia malu. Satu lantai itu ngetawain dia karena jatuh. Iya. Tapi biasanya itu kalau yang kayak gitu tuh biasanya awkward. Ya, Awkward karena gini, dipikir si korbannya juga akan ketawa kan. Ketawa, iya. Karena semuanya ketawa. Kecuali dia nangis terus yang lain kayak bingung. Bingung Kan mau salah ngapain. lu sih. Nah, ya. Pasti pasti kayak gitu. Pasti salah-salahan. Tapi kan hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata kan hal yang kecil ya, yang itu sering terjadi di lingkungan kita. Terus ada nggak yang mengkoreksi? Ada nggak yang bilang kalau itu salah? Kalau kita nggak ada yang bilang kalau itu salah, itu akan terjadi berulang. Oh berarti bercandaan kayak gitu fine, it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah jadi kalau ditanya siapa yang harus melakukan, bukan pemerintah, bukan orang tua, bukan guru di sekolah, bukan dosen di tempat kuliah atau atasan di kantor, enggak. Kita semua. Tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita semua. Jangan sampai pertama kita jadi pelaku sehingga menciptakan korban dan kita hanya menjadi penonton atau penyimak. Karena jadi penonton atau penyimak justru juga sebenarnya salah. Karena Iya, tahu ada sesuatu yang salah didiemin. Iya, karena kita memvalidasi bahwa apa yang terjadi itu nggak masalah. Dan itu juga salah. Kita jadi penonton yang justru memvalidasi yang dilakukan oleh si pelaku. Jadi apa bedanya kita sama pelaku? Iya. Ya kan? Apa bedanya kita sama pelaku kalau kita pun akhirnya ujungnya menertawakan, kita nyorakin juga gitu. Toh sama aja kita jadi pelaku jatuhnya. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa, ya kita semua gitu yang punya peranan untuk menghentikan si lingkaran bullying ini harus berhenti. Iya. Nah kalau misalnya tadi kan udah di kampus, udah di kantor, kalau di pelayanan tuh menurut Keva sendiri ya, menurut Keva sendiri nih, karena kan berarti kan kita semua bertiga kan sama-sama berkecimpung di pelayanan, di persekutuan lah. Kalau pelayanan kan mungkin segmented ya hanya pelayan aja, tapi kan kalau persekutuan kita semua masuk gitu ya. Nah kalau Kak Eva sendiri ngelihat kalau di persekutuan kita nih di jemaat ini sebenarnya masih marak nggak sih bullying gitu? Terus
kira-kira kita udah menjadi orang yang seperti apa ya gitu. Jangan kalau gue sih masih yang bully sih kayaknya. Sama sih, Gua sih- pengakuan aja kayaknya. Iya, gua daripada nunjuk orang nih gue nunjuk diri gue aja sendiri. gitu. Kayak gue masih Saya apa juga sih? masih. Iya, kalau di lingkungan remaja ya, di remaja masih ada pasti. Masih Remaja masih ada, remaja pasti masih ada. Karena kan mereka jiwa sosialnya tinggi ya. Yes. Kan nggak mungkin mereka sosialisasinya ya udah yang serius gitu kan ya. Mungkin belum tertata juga ya, maksudnya belum tahu mana Iya, yang karena kan remaja kan dalam masa transisi ya, mereka juga belum terlalu dewasa untuk menyikapi yang benar mana yang salah tuh, mereka masih gampang juga gitu kan. Jadi memang butuh banget untuk kayak di pelayanan kita harus kasih tahu batasan mana yang boleh mereka lakukan, mana yang tidak boleh. Bercanda-bercanda mereka kalau kita habis ibadah juga ya mereka bercanda-bercanda gitu, tapi kalau ada pelayan ya tugas pelayan udah harus negur. berat sekali tugas muka. Iya, sama kok kalian juga. Gitu. Iya. Bang, Apalagi pengurus-pengurus, ya kan? Iya, Di sini kita pengurus-pengurus. MC. enggak, aku host. Nggak tahu tuh pengurus GP siapa. Siapa? Apa sih? Coba untuk pengurus-pengurus GP ya. Itu tugas semua kita semua Iya. lah. Bukan hanya Bu Margi atau saat ini apa kita gerakan apa? Ramah anak. Gereja Ramah Gereja Anak. Ramah Gerakan Anak. Gereja Ramah Anak juga saat ini lagi digaungkan kan. Semoga dengan adanya itu semakin aware, bukan hanya dari di sisi gereja, kita juga harus berkolaborasi sama orang tua gitu kan. Oh iya benar. Iya, harus. Ya karena jangan-jangan kan ya itu tadi yang dilihat ya di rumah, main bapaknya Iya. main ngeplak aja Pak, walaupun kayak bercanda. bercanda, tapi kan dia ngerasain ngelihatnya Itu hal yang biasa. hal yang biasa dan bisa dilakukan ke temennya. Ke temennya, sedangkan temennya nggak pernah digituin gitu, Betul. menganggap bahwa ketika dia digituin itu adalah kekerasan. Itu jadi akan sangat berbedaan dari sisi culture juga, terus Ya. ada dari sisi gaya asuh atau ya pola Pola asuh asuh. orang tua gitu, itu juga pasti akan sangat berbeda. Jadi kalau kita dari sisi pelayanan ya tugas kita juga akan berat gitu, apalagi kalau untuk para pengurus, untuk kita yang terlibat dalam pelayanan, kita akan menjadi contoh Betul. kan. Itu capek. Jangan sampai justru kita yang terlibat dan aktif dalam pelayanan kita sebagai pelaku. Nah, dan kita akan menciptakan korban-korban. Justru kita yang tugasnya adalah gimana kita mewadahi gereja ini atau pelayanan ini menjadi tempat yang ramah Ya. bagi untuk semua orang. Ingat teman-teman, banyak faktor mereka dibully karena memang mereka punya keunikan. Betul. Apapun itu keunikannya, baik dari cara dia ngomong atau cara dia berjalan, cara dari ujung atas sampai bawah, mungkin ada yang keunikan yang mungkin dia diberikan spesial dibandingkan yang lain gitu. Itu Tapi bukan jadi bahan olok-olokan. yes, itu gitu bukan ya. jadi bahan olok-olokan karena toh sama mereka juga ciptaannya Tuhan kan. Gitu kan. Ketika kita mengolok-olok mereka, itu sama aja loh kita mengolok-olok penciptanya. Yaitu Tuhan itu sendiri gitu. Karena sama toh kita juga diciptakan, tapi mungkin porsinya ada yang lebih spesial lagi dibuat sama Tuhan gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghargai itu gitu. Mungkin kan kalau yang tadi kan keunikannya kelihatan di fisik gitu ya, makanya diolok-olok. Padahal kan kita mungkin juga ada kekurangan, misalnya nggak bisa perkalian. Iya. Ya kan kita nggak tahu, kita ngolok-olok kan. Ya kan mana gua kan ada aja orang nggak bisa perkalian atau kayak misal ngolok-ngolok Pasti yang punya lain. kelebihan, kekurangan Ah, masing-masing gitu. Padahal sendirinya ya sama aja, cuman nggak Sama. kelihatan aja Iya. gitu. Jadi nggak usah ngebully orang yang lebih kelihatannya tuh lebih beda dari Iya. kita atau yang lebih unik atau yang punya hal-hal spesial. Tapi semuanya sih sebenarnya ya jangan dibully ya kita ya berkomunikasi dengan biasa aja gitu. Tertarik dengan bukan pendapat yang di-mention sama kayak Eva. Sebenarnya hal yang membuat orang mau membuli itu karena dia unik atau dia berbeda gitu. Misalnya ya kita bisa lihat secara fisik ataupun bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya terjadi juga dalam pelayanan. Kalau aku lihat ya kayak misalnya entah itu pemuda-pemuda gitu kan dimasukkan ke dalam kepanitiaan. Kita ini kan memang berbeda dengan yang panitia yang lain gitu. Dari segi umur, dari segi pengalaman dan segala macam. Nah, menurut Kayapa sendiri senioritas itu termasuk bullying. Karena sering banget aku dapat bukan sering ya, maksudnya aku pun pernah mengalami bagaimana di apa sih namanya, kayak di Apa nih?
kayak lu tuh cuma gini doang, dianggap remeh. Diremehkan. Oh, Gitu. Jadi kayak dikasih tugas yang kayak apa sih, GP tuh identik sama multimedia mulu. Terus ngepost tapi kayak di dalam membuat sebuah rancangan acara tidak pernah dilibatkan gitu. Dan akhirnya ya kita ngeliat lah ya, maksudnya kayak kepanitiaan ini nggak usah lah. Nah, apakah karena senioritas atau diremehkan itu menurut Kak Eva juga membuat para pemuda ini juga udah mulai tidak berkontribusi? Ya ada dua pertanyaan tuh ya. Apakah senioritas juga termasuk bullying Ya. sama apakah karena senioritas itu jadi pemuda-pemuda nih mulai kayak udahlah, apatis dengan kegiatan itu? Oke, pertanyaannya menarik untuk senioritas. Karena kalau dibilang senioritas itu pasti selalu ada ya, bukannya dalam pelayanan. Kita bilangnya bukan senioritas, tapi lebih junior senior. Ya pasti ada yang muda, ada yang sudah lebih matang atau senior gitu ya, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu. Nah, apakah senioritas itu bisa menjadi kategori kalian dibullying atau enggak gitu? Karena kalian dianggap remeh, karena kalian muda gitu. Dianggap bahwa karena kalian masih muda, so kalian belum punya pengalaman gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah saya nggak bisa bilang itu adalah bullying, itu juga belum sih menurutku ya. Kenapa? Karena bisa jadi kadang senioritas ini juga dibutuhin dalam satu lingkungan. Kenapa? Senior ini mereka sebagai power, tapi tugasnya bukan untuk bukan untuk ibaratnya menjatuhkan. Kok tadi kan lebih menganggap remeh gitu. Tapi tugas si senior ini adalah dia harus merangkul. Jadi penting karena tugas senior ini juga dia yang harus menjadi teladan dan harus punya batasan. Karena kalau kebayang semua junior semua maunya A, B, C, D, E, padahal sebenarnya harus ada batasan-batasan. Nah, ini tugas si senior nih harusnya yang punya peran untuk dia punya batasan. Si junior-junior ini kalau dia mau berkembang dia harus punya ini. Kadang kalau masih muda kan kita maunya A, B, berambisi, maunya ini semua, cenderung semua ditabrak gitu. Sedangkan senior ini yang udah punya pengalaman, dia yang harusnya punya peran untuk kasih teladan lah. Batasan-batasan ini loh, kalian tuh kalau misalnya dalam pelayanan tuh harus seperti ini. Apa yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena kita pasti punya aturan-aturan, khususnya kalau di gereja ya. Punya aturan-aturan yang nggak bisa kita tabrak juga. Mau kita nangis-nangis, mau teriak-teriak juga nggak bisa ditabrak. Banyak cara-caranya. Terus pertanyaannya, tapi kadang nggak semua senior itu dalam lingkup pelayanan atau organisasi itu mengetahui perannya. Bahwa perannya dia itu adalah harusnya dia bisa menjadi teladan dan dia bisa merangkul si junior-junior. Gitu. Dan tugas ya si senior harusnya adalah memikirkan gimana caranya regenerasi. Iya dong? Iya kan? Regenerasi caranya adalah dengan dia harus ibaratnya develop si tim juniornya nih, gimana caranya gitu kan. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Gak semuanya kayak gitu tuh as personal ya? Iya, gak semuanya punya kapasitas itu, atau gak semuanya semua punya kapasitas paham. Dan gak semuanya paham. Dan gak semuanya tahu. Karena bisa jadi mikirnya adalah karena gue senior, gue punya power, gue bisa nyuruh A, B, C, D, E. Padahal tugasnya senior tuh lebih berat. Kenapa? Karena yang harus mikirin, kalau misalnya nanti gue udah nggak di sini, siapa yang lanjutin si pelayanan selanjutnya? Gitu. Siapa yang akan melanjutkan kerjanya yang sudah dia lakukan, yang sudah dia tanamkan? Siapa yang akan melanjutkan? Harus ada dari si junior. Gitu. Itu menurutku yang pertama. Jadi apakah dia kategori bullying? Itu juga enggak. Gitu. Karena tergantung ya ininya tuh apa gitu. Balik lagi apa yang dia lakukan si senioritasnya itu gitu. Ketika dia mau merendahkan memang karena jatuhnya dia akhirnya nggak ngasih kalian tugas, merendahkannya sampai mengolok-ngolok sampai, dan itu intensitasnya sangat tinggi. Nah itu bisa masuk dalam bullying. Tapi yang kedua bisa jadi adalah karena si senior ini tuh belum kenal, belum dekat sama teman-teman, sama si junior-junior ini. Jadi mereka belum tahu gitu. Karena kadang bonding itu dibutuhin gitu. Junior senior kadang bikin gap sendiri. Oke, junior senior. Sering banget. Nah, itu perbincangannya udah junior yang tahu, senior juga tahu. Padahal sebenarnya penting loh antara junior dan senior itu saling sinergi gitu. Karena ya mau nggak mau si seniornya harus turun gitu kan. Berarti dia kan harus
baik dari gaya bahasanya atau pengetahuannya, dia harus ngikutin nih junior-juniornya ini apa sih yang diikutin. Nah junior-junior ini juga harus ngikutin apa sih yang dibahas sama si senior-seniornya gitu. Karena dengan seperti itu baru ternyata si junior kita tuh bisa loh dipercaya loh, karena bisa jadi nggak kenal. Sama kayak di lingkungan kantor juga gitu kok, atasan kita nggak akan bisa nyerahin 100% kerjaan ke kita kalau mereka belum kenal kita dan percaya ketika dikasih A kalian akan bisa ngerjain gitu. Jadi itu penting juga menurutku untuk ya kita juga harus bersinergi juga antara junior dan senior. Bisa jadi apakah karena kita juga yang terlalu mengeksklusifkan diri kita gitu kan sebagai si junior ini gitu kan, sehingga kita nggak mau kulunu nih ke si para senior ini gitu. Padahal sebenarnya ketika terjalin kerjasama kolaborasi yang baik itu akan sangat indah banget sih, dan kerjanya jadinya lebih ringan gitu. Karena semuanya kerja, dan semua kita pun juniornya akan dapat insight, oh iya ya harusnya kita kayak gini ya. Si seniornya juga akan dapat tambahan energi lah, karena kan bagian yang muda-muda pasti mengerjakan dari sisi yang fisiknya gitu misalnya. Tapi yang bagian konsep, bagian kayak kayaknya kita lebih wise kayak gini-gini, itu si para senior itu kan lebih enak dibandingkan kalau kita isinya hanya teriak-teriakan aja gitu. Ya kan? Jatuhnya nggak akan nyelesain masalah juga kok kayak gitu. Ya jadi yang bisa dilakukan adalah women solution ya harus bersinergi juga gitu. Kitanya juga yang juniornya harus mau ke senior, seniornya juga yang juga mau turun ke bawah gitu. Thank you Kak, itu enak banget sih. Maksudnya kalau kita bisa bersinergi gitu ya kepanitiaan, ya mungkin sikut-sikutan nggak ada gitu ya. Ya, jadi kalau di kantor mungkin sikut-sikutan banyak ya, karena dan kita akan berhubungan sama duit. Iya, dan itu susah karena dalam ranah profesional kan ada banyak variabelnya lah. Either lo mau, itu kan berarti itu memperebutkan berarti jabatan, kenaikan gaji. Iya, jabatan. Ya kan akan banyak orang yang jadi saling ibaratnya bukan sikut-sikutan sih, caper juga ke atasan, padahal bukan dia yang kerja tapi soalnya dia yang kerja, itu juga kan banyak karena nggak punya tujuan ya gitu. Nah tapi kan kalau di lingkungan gereja sebaiknya kan nggak seperti itu. Kalau di kantor pun kita sebagai orang Kristen atau sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita juga bekerja sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Tuhan. Gimana sih kalau kerja? Perlu nggak sih kita harus ikut-ikutan? Enggak, kan? Karena berkatnya bukan dari atasan loh, berkat itu bukan dari perusahaan loh, berkatnya itu dari Tuhan. Betul. Jadi nggak usah takut bahwa nanti kalau ada kehadiran si orang baru ini akan menggeser posisinya kita. Itu kan banyak akhirnya ketakutan bahwa ada orang baru nih, wah dia lebih pintar, lebih hebat gitu. Gua harus begini. Gua harus begini. Gua bikin lu nggak betah. Iya. Iya itu banyak kayak gitu. Akhirnya dibikin nggak betah, atau misalnya si orang baru ini karena dia punya posisi, dia kira ngacak-ngacak semuanya, semua SOP diacak-acak. Itu ada yang kayak gitu. Sering terjadi gitu di kota-kota besar ya. Yes, ya. Jadi banyak hal yang terjadi seperti itu. Tapi untuk kita sebagai pemuda-pemudi Kristen ya harusnya nggak melakukan seperti itu, karena apa sih yang harus kita takutin gitu kan? Toh berkat itu bukan datangnya dari atasan, tapi yang harus kita lakukan adalah kita kerja dengan baik, kerja dengan jujur. Itu penting, karena ketika percaya dia 100%, ketika kalian udah kerja baik, itu enak banget. Kerja baik dan kerja jujur, karena ketika atasan udah percaya 100% ke kita enak. Kalian bisa atur deh kerjaannya kayak gimana. Karena atasan akan percaya bahwa ketika kalian dikasih tugas A, tanpa harus report ke atasan aja, mereka percaya bahwa itu akan selesai. Iya. Dan itu terjadi kalau lingkungannya tuh anti bullying ya. Yes, pasti. Karena jadi kan kita sama-sama kerjanya enak, saling mendukung. Di perkuliahan juga gitu, teman-teman udah ya kayak bukannya biar gue dilihat dosen, enggak, tapi ya udah belajar aja, berteman aja dengan sewajarnya gitu. Pelayanan juga gitu ya kan. Itu bisa kalau ya pelayanannya, lingkungannya menyenangkan, anti bullying. Sebenarnya nggak mesti harus menyenangkan, kita yang harus buat menyenangkan itu. Jadi kita nggak bisa nuntut bahwa orang lain akan membuat lingkungan itu menyenangkan, tapi kita. Jadi akan selalu balikin lagi adalah ke kita.
kita yang membuat lingkungan itu menyenangkan. Sama kayak tadi di kantor, ketika kita harus kerja baik dan jujur, ya kita pun harus kerja baik dan jujurnya benar-benar. Ketika kita lihat teman kita kayak gitu, ya kita nggak akan lakukan, nggak akan mudah terpengaruh gitu. Jangan sampai oh dia kayak gitu aja dia gampang nih dapat naik jabatan gitu. Oh ya udah terpengaruh nih jadinya akhirnya gitu kan, karena ngelihat di lingkungan seperti itu, ya jangan juga kayak gitu. Kita yang harusnya menciptakan lingkungan itu yang menyenangkan, yang jadi anti bullying tadi gitu. Kita jadi akan selalu balik lagi ke kita. Ketika kita lihat orang lain melakukan itu, ketika kita sudah bilang, kita sudah menyampaikan ke teman kita itu salah dan tapi ternyata itu masih terulang, ya udah menjauhlah dari pertemanan yang seperti itu. Oke. Kak, tapi balik lagi karena ini kan kita apa ya namanya, dalam konteks pelayanan aja sih. Karena oke lah kalau di apa namanya, di sekolah, di kantor gitu. Tadi kayak Eva bilang, ketika udah ada satu, maksudnya gini, ketika kita mengusahakan kita menjadi tidak menjadi pelaku bullying, kita menjadi orang yang menyenangkan dulu, kita juga menjadi apa ya, orang yang tahu pagernya, oh ini bukan pagar, kita jadi orang yang tahu batasannya yang mana gitu untuk bercanda sama kayaknya ini udah termasuk bullying. Kita juga ngingetin orang kalau di dua tempat itu kan kita bisa gampang aja kayak ya udah kalau mereka mesti itu dulu gue menjauh dari situ gitu kan, nggak ada masalah. Tapi permasalahannya kalau menurutku ya, ini menurutku pribadi, kalau di pelayanan kayaknya kan agak susah, karena begitu lingkungannya di gereja atau di pelayanan, pelaku sama korban ada di satu tempat gitu, sedangkan apa ya, masih bersinggungan, tiap minggu ketemu gitu. Gimana ya, susah gitu, maksudnya gue jadi gak konsen lagi bunyi-bunyi. Oh iya, ulang. Ya, jadi mereka masih ketemu gitu. Nah, kan susah ya ketika kita udah ngasih tahu juga, kamu jangan ngebully ya gitu. Terus kalau ke korban kan kita akan mendukung gitu ya, meningkatkan lagi kepercayaan diri. Karena kan pasti biasanya orangnya jadi nggak pede gitu. Nah, gimana ya? Kita kan nggak bisa menjauh dari situasi itu ya. Nah kita nih kadang-kadang, pertanyaanku gini, kadang-kadang kita sebagai penonton kita harus gimana? Mungkin bukan jadi pelaku, bukan jadi korban, tapi jadi orang-orang di sekitar aja nih yang kayak awkward banget. Iya, awkward kan gini, gue tahu lagi nih masalahnya gitu. Tapi gimana ya? Kita harus kita bersikapnya harus seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang Kak, kan kalau yang korban nih biasanya nggak pede. Tapi kita sebagai pengurus, sebagai pelayan, kadang-kadang kamu jangan nggak pede, nggak apa-apa, yuk pelayanan lagi, yuk persekutuan lagi yuk gitu. Cuman kalau yang pelaku gimana? Kalau yang pelaku kan susah. Gua mau suruh lu jangan pelayanan, lah nggak bisa gitu. Kayak masa sih kita, karena kita tahu dia pelaku terus bilang kamu nggak usah pelayanan dulu deh. Kayaknya nggak gitu deh, karena kan kita kan mengasihi juga dia yang melakukan hal yang salah. Kan yang kita sebelin kan sebenarnya perlakuannya, bukan orangnya gitu. Nah itu gimana ya? Dua pertanyaan itu kadang-kadang mengusik gue banget. Kan? Korban dan juga pelaku. Kita approach-nya gimana gitu kan. Kedua, bagian korban, kalau kita udah tahu, ya pertama untuk korban kita deketin, itu pertama. Biasanya yang dideketin terpisah, nggak bisa digabungin nih pelaku sama korban, dia harus terpisah. Approach-nya akan berbeda gitu. Kalau mau dilihat apakah akan dilibatkan dalam pelayanan, lihat senyamannya dia dulu. Nggak bisa kita langsung dorong dia untuk ikut pelayanan tuh, enggak. Dimulai dengan kira-kira kalau kita nggak bisa berteman sama dia, kita bisa cariin siapa nih yang bisa berteman dengan si anak ini. Siapa yang saat ini lagi punya teman dekat. Itu yang kita akan banyak dorong dia untuk nemenin. Kalau misalnya tadi bilang, aduh kayaknya nggak bisa deh Kak, gini-gini. Cari. Jadi sebenarnya banyak cara gitu. Pertama, untuk ada temannya dia dulu yang akan ngajakin dia untuk yuk ibadah bareng gitu. Karena dengan dia banyak ikut sosialisasi, dengan dia banyak ikut dalam perkumpulan atau persekutuan, diharapkan dia akan semakin menemukan dirinya lagi.
tempat yang nyaman lagi buat dia gitu ya, bisa jadi dia temukan di situ gitu. Jadi jangan langsung dipaksakan dia harus pelayanan, itu enggak. Datang ibadah aja dulu ya. Datang ibadah ya dulu, nanti dia akan ngikutin, nanti dia akan lihat gitu. Dan firman yang akan dia dengerin dengan datang ibadah, firman yang dia dengerin ini berharap bisa bertumbuh terus di dalam si korban ini gitu. Karena bisa jadi kalau mungkin di keluarganya dia nggak bisa dapetin, kan mau nggak mau kita yang harus support dari sisi lingkungan gereja, ya kan? Betul. Ya kan, apalagi kalau di keluarga yang kita nggak mungkin marah-marahin orang tuanya, itu kan nggak bisa juga gitu. Itu yang nggak bisa kita lakukan. Berarti apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam konteks gereja, dalam pelayanan, yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan wadah buat dia, wadah yang nyaman. Itu apa? Persekutuan. Persekutuannya apa? Persekutuan yang buat dia merasa diterima dalam lingkungan itu. Ketika dia pun mungkin di gereja ada yang ngerasa nggak terima, tapi masih banyak loh orang lain yang menerima dia di lingkungan tersebut. Gitu. Itu pasti ada. Kemudian yang kedua, jadi pelakunya harus diapain? Apakah harus dijauhi? Kalau dijauhi juga salah. Itu yang gue suka bingung. Juga salah. Tapi apakah kita harus menjauhi dan menghukum anak itu? Enggak juga. Bukan kapasitas kita untuk menghukum orang. Itu bukan kapasitas kita sama sekali. Apalagi dalam konteks gereja ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika dia melakukan itu, kita sebagai yang jadi batasan buat dia. Dia akan tahu, oh kalau gue di sini, ya minimal lah ya, kalau gue lagi di gereja, nggak boleh nih gue ngebully si A. Ya walaupun di luar dia akan melakukan, tapi at least kita buat satu tempat dulu yang dia tidak melakukan. Itu ya akan jadi kebiasaan buat dia. Oh ya berarti itu salah. Ketika dia akan dapat brainstorming bahwa oh itu salah, kenapa itu salah, apa yang membuat itu salah, tuh dia ngerasa sakit hati loh. Kita bisa ngobrol baik teman. Ya dia sakit hati lo digituin, coba lo digituin, lo sakit hati nggak gitu. Coba kalau teman lo atau sahabat lo digituin, sakit hati juga nggak gitu. Jadi dimulai dengan, nggak mesti kita harus menggurui, as friend aja gitu. Kita yang bisa kita lakukan itu, kita jauhi juga salah, tapi kita juga harus menjadi teman yang harus mengingatkan. Kita dalam gereja juga gitu, bukan berarti ketika teman kita salah udah gitu, tapi kita juga harus didoakan iya, ditemenin juga iya. Jadi ketika kita tahu ada case itu, ya kita doakan. Sebagai kita persekutuan, kita doakan orang-orang itu. Kenapa kita nggak tahu kondisi kondisi muda-mudi kita ketika mereka ibadah, kondisinya lagi gimana? Apa masalah yang mereka bawa ketika dalam gereja? Makanya selalu siapkanlah tempat mereka untuk mereka mungkin bisa sharing. Yang kedua, mereka bisa benar-benar meluapkan emosinya mereka tanpa orang lain tahu gitu, misalnya dengan doa bersama gitu kan, dengan doa pribadi masing-masing gitu yang kalian bisa buat untuk pray and worship atau apapun itu gitu ya, untuk mereka bisa meluapkan emosinya mereka, mungkin nggak bisa keluarin di luar, tapi mereka ketika mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka bisa menumpahkan setiap masalah-masalah mereka, permasalahan atau pengalaman yang nggak menyenangkan yang mereka dapetin di luar, ketika mereka bawa dalam persekutuan di GP sendiri, mereka menemukan kenyamanan tuh, mereka juga akan bertumbuh. Dan kita pun akan sama-sama bersinergi ya, untuk mereka akan aktif dalam pelayanan. Kita nggak tahu, nanti yang bisa kita lakukan adalah kita menabur, nanti sisanya kan Tuhan yang akan melanjutkan pekerjaan itu gitu. Dia yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti harus dijauhi, tapi yang kita lakukan itu adalah kita temenin, kita doakan. Jadi cari tempat untuk dia untuk merasa nyaman, yang dia akan lihat, oh ternyata kita mengasihi orang lain tuh nggak harus dengan menyakiti loh. Kita bisa loh mengasihi orang lain dengan cara yang lain. Itu hal-hal yang sederhana yang kadang mungkin itu mereka tidak lihat, tapi menurut kita, wah, masa sih emang di keluarga dia nggak dapet yang kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi nggak. Itu yang bisa kita lakukan, kita jadi keluarga untuk mereka. Nah Kak, menarik nih ya Kak. Ini sekalian sharing aja ya. Kadang-kadang kan justru sebagai pengurus, kadang-kadang kan kita tuh yang diharapkan untuk bisa, kalau ada masalah nengahin, kalau ada apa, kita yang harus wise-nya gitu loh. Padahal mungkin gua mah belum gitu. Cuman kan dituntut untuk kayaknya lu tuh harus lebih bisa meregulasi emosi, harus lebih bisa begini dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang untuk menyikapi kayak gitu, bullying gitu ya, apa sih yang
pertama tuh ya, yang pertama banget yang harus kita lakukan gitu. Karena kadang-kadang ya balik lagi ya, ada juga kan di luaran kayak gini. Kalau di luar tuh bukan enak, kalau di luar tuh kayaknya mudah. Ada cancel culture, ya kan? Dengan kita nge-cancel dia, dengan orang lah misalnya dengan nge-cancel gitu. Lalu kan berarti gini, kita kan tidak memberi validasi kalau perlakuan dia tuh benar. Ya. Kita memutus dia dari segala hal yang kalau di kayak K-pop, di Korea gitu ya misalnya. Kalau ketika dapat cancel culture kan berarti kita memutus koneksi dia untuk menjadi terkenal, untuk menjadi lebih kaya mungkin kayak gitu-gitu lah ya. Tapi kan kalau di gereja nggak bisa gitu, susah gitu. Dengan ya kita kan harus mengasihi dan lain-lain, itu kan nggak bisa diterapkan plok-plokan kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih kita udah tahu nih ada orang yang suka bully lah misalnya gitu, tapi misalnya dia masih terlibat dalam kepanitiaan atau apa, melenggang seolah-olah kayak kita tuh nggak memperhatikan itu, walaupun sebenarnya memperhatikan, tapi nggak mungkin kita tunjukin terus-terusan ya. Kakak ada ini nggak tips and trick lah gitu kan? Ini kan pengurus ke pengurus ya, cuman Anda lebih senior gitu. Udah bukan pengurus, mohon maaf. Atau kan nanti lagi muter aja kalau PT soalnya lagi. Anda mau berita regenerasi ya? dong. Iya. Regenerasi. Regenerasi ya. Ya, tadi pertanyaannya ya, balik lagi pertanyaannya. Kalau kita bicara pelaku ya, misalnya dia jadi pelayanan, seharusnya memang ketika dia menjadi pelaku dan itu terus-menerus dilakukan, dia tidak dikasih dulu sementara dari sisi pelayanan. Ya, soalnya ini ya tips and trick ya, karena gue bingung menyikapi. Seharusnya gitu, karena bisa jadi apa nih yang harus dikoreksi dulu gitu. Ketika itu terjadi dan itu ternyata efeknya sangat fatal, itu sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Karena kalau untuk mau jadi penata layan sekalipun, kita kan memberi diri ya. Ketika diri kita aja masih banyak yang harus kita koreksi. Iya, apalagi itu, dan itu pun masih dilakukan terus-menerus dan itu impact-nya sangat besar dan terlihat gitu. Jadi sebaiknya memang kalau bisa dibilang gereja itu adalah pengembalaan dulu. Gitu. Kalau itu jadi si pelaku gitu, karena bisa jadi dia nggak sadar. Tadi pertama ya kita bicara bisa jadi dia nggak sadar, ya kita harus kasih tahu kemarin ada loh yang kayak gini-gini, itu harus dikonfirmasi ke pelakunya, bukan langsung memutuskan gitu. Iya, bukan langsung memutuskan, tapi panggil baik-baik, terpisah, konfirmasi, validasi bener nggak gitu kan, apa yang dia lakukan seperti itu nggak, dia ngerasainnya seperti apa sih ketika dia melakukan hal seperti itu. Bisa jadi kayak dia nggak tahu itu bercandaan sebagai ininya dia gitu kan, karena mau respon aja bercanda-bercandaan gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan adalah itu. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus gitu kan, kalau sekali ya mungkin kita masih bisa kita akan ngobrol dan kita koreksi gitu kan. Tapi ketika itu jadi terus-menerus dan itu menjadi suatu kebiasaan, itu yang menjadi harus diwaspadain. Karena kenapa jadinya akan jadi omongan gitu kan. Kok dia jadi song leader atau dia worship leader lah gitu, tapi kok dia perilakunya di luar kayak gitu ya, nyakitin orang, ngebully orang. Oh dia bawa firman, baik khususnya pelayan ya, dia bawa firman tapi kok di luarannya masih ngomongin orang, suka masih ngejelek-jelekin orang. Itu kan bahaya, karena kan yang kita sampaikan adalah firman. Ketika firman itu tidak bertumbuh dalam diri kita, gimana kita bisa jadi kesaksian yang hidup kan? Itu yang paling penting, bukan hanya jadi pelayan firman, penata layan sekalipun, mau pemain musik, kemudian song leader, itu kan kita pelayanan buat Tuhan. Ketika kita bilang, oh saya aktif pelayanan, tapi apa yang kita lakukan nggak bisa jadi kesaksian yang hidup buat orang lain, apakah pelayanan kita itu sudah berkenan atau enggak? Itu kan jadi pertanyaan balik lagi. Apa pelayanan yang kita lakukan, kita latihan dari pagi sampai ke pagi lagi gitu kan. Tapi ketika kesannya mah capek gitu ya. Kesannya capek, wah aktif banget gitu kan. Si paling aktif. Iya, di gereja mulu kayaknya, rumah keduanya gereja, bukan rumah, atau rumah pertamanya gereja, bukan rumah ininya. Iya. Karena saking aktifnya di gereja gitu. Tapi orang lain ketika mereka melihat, dia aktif di gereja, tapi kok ini ya perilaku dia kayak gitu ya gitu. Berarti kan apa yang kita lakukan di gereja kan bukan dilihat intensitas atau seberapa sering kita di gereja, tapi apakah yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu berdampak gak buat orang lain. Mereka melihat gak kesaksian yang kita lakukan dari hal yang kecil,
yang teman-teman GP lakukan gitu kan. Baik dari saat ini kan ada podcast, walaupun follower atau bukan follower ya kita bilangnya ya, penonton ya, viewersnya masih belum banyak gitu kan, tapi kan nggak tahu someday nanti podcast ini akan banyak, dan merasa bahwa dalam podcast ini akan banyak yang merasa terberkati dengan materi-materi dan kontennya, kan kita nggak tahu. Iya, berarti bisa gua jadi harus menata tutur gua sih mulai sekarang. Iya. Karena kita harus siap terkenal ya. Jadi bisa jadi dengan adanya podcast ini gitu kan, dengan adanya podcast ini buat dua orang yang di samping saya ini, sebelah kiri kanan ini, mungkin bisa jadi lebih jadi host yang terkenal kan bisa. Gila. Bisa dilihat, oh ada namanya Audrey dan Patrick gitu kan, hostnya GP Sebaot gitu. Jadi bisa dikenal dengan GP-GP di gereja yang lain gitu kan. Mereka akan mencontoh podcast-podcast kalian. Kan nggak tahu. Itu tuh serem loh, mencontoh podcast kalian, ikut gua. Mulut gitu. Gitu. Iya, mencontoh yang baik ya. Baik. Iya. Contohnya yang baik kan kita nggak tahu apakah nanti Tuhan akan menggunakan wadah podcast teman-teman yang teman-teman garap ini itu bisa jadi berkat buat orang lain yang akan ngedengerin atau yang nonton, kan kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan berapapun viewersnya, kerjakan, ya kan? Iya. Buat konten yang banyak gitu, karena nggak tahu konten yang mana yang orang akan merasa terberkati dengan konten tersebut, kan? Nah berarti itu kali ya, maksudnya jadi kita sebetulnya rangkumannya adalah itu tuh dimulai dari kita sendiri. Ya. Kita tidak menjadi pelaku, ya kan? Ketika kita melihat ada situasi yang mengarah atau menjurus ke bullying, ya langsung kita koreksi. Kalau ibarat anjing tuh langsung ditepok gitu. Ya anjing dong. Kan gue nyokap gue gak bilang lu anjing, enggak. Kayak langsung ditepak gitu. Nggak boleh ya gitu, itu tadi masuk bullying lo gitu. Ya berarti sebenarnya nggak perlu muluk-muluk ya, misalnya kayak tadi aku kepikiran, oh ya kalau ada pembulian di gereja harus ada pastoral atau mungkin divisi-divisi tertentu, padahal ternyata ya dari kita sendiri ya membuat lingkungan gereja, lingkungan kuliah, pekerjaan ataupun sekolah kita yang ramah buat kita dan rekan-rekan gitu. Bagaimana kita bisa jadi contoh meskipun kita masih muda, bacaan kita banget ya. Gitu. Ternyata nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk. Cuman mungkin kalau menurutku ya, ketika terutama nih misalnya jadi pelayan, jadi pengurus, memang bobotnya menurutku harus lebih punya tanggung jawab yang lebih. Iya, tanggung jawab lebih, karena biar gimana pun ya dilihat, ya kan. Kalau pengurusnya dilihat nih terus gitu. Kok gini sih? Ya pengurusnya aja gitu. Nah, selalu begitu kan. Nah, tapi kalau apalagi kalau pelayan yang punya tanggung jawab untuk menghidupi apa yang diberitakan gitu, bukan cuman apa yang dia firmankan buat jemaatnya gitu ya, tapi dia juga harus jadi contoh gitu, hidupnya juga harus jadi contoh untuk tidak melakukan bullying. Ya, jadi kita harus stop lingkaran untuk menciptakan pelaku atau korban selanjutnya. Supaya tidak ada korban dan pelaku yang baru. Betul. Ya. Kalau untuk yang punya mau sharing, punya pengalaman seperti itu, mereka harus kemana untuk muda-mudi nih? Nah, pas banget Keva. Kalau dari GP sebenarnya kita ada program baru, nggak program baru ya, maksudnya aktivitas apa sih bilangnya? Ya bukan program, bener ya, bukan program. Levelnya nggak program. Bukan program, tapi ada wadah baru. Kita sebutnya ruang doa. Jadi teman-teman, mungkin di tampilan muka saya dikasih barcode ruang doa. Jadi kalian bisa scan ya. Nah di situ sebenarnya kalian bisa taruh mungkin pergumulan kalian atau hal-hal yang kalian rasakan dan mau didoakan. Sebenarnya nggak harus didoakan juga. Kalau misalkan kalian di situ mau notes, Kak boleh nggak saya curhat dengan tatap muka, mungkin dengan pengurus yang namanya Kak ini atau Kak ini, ya silakan aja teman-teman. Betul. Dan ini tuh memang bersifat rahasia kayak Pak. Ya, jadi nggak boleh di-share ya. Nggak boleh di-share, dan itu hanya internal pengurus Gerakan Pemuda, dan di situ juga kami akan doakan. Ya pokoknya sebenarnya itu ruang doa tadi ya, awalnya memang inisiasinya buat doa yang mau didoakan, tapi
Ya ada banyak lah kebutuhan, wadahnya terbatas. Nah kita juga utilize ruang doa digital itulah. Jadi nanti sok mangga yang mau ngisi siapa, tulis namanya. Kalau mau didoakan berarti namanya harus spesifik ya supaya nyampe. Supaya doanya spesifik. Kalau misalnya mau curhat, one on one boleh. Tulis aja di notesnya. Pokok doa. Nah, Kak mau curhat langsung. Nah ya, jangan lupa diisi ya. Nih di barcode ini. Silakan. Menarik ya, jadi bagus ya teman-teman GP udah mulai peduli atau memikirkan gimana sih caranya untuk mewadahi teman-teman yang mau curhat tapi nggak mau nih terlalu frontal kelihatan gitu. Karena kan mungkin ada yang nggak kenal ya Kak. Karena tuh nggak kenal, tapi kayaknya saya harus curhat sama pemuda di gereja deh. Ada loh yang kayak gitu. Saya juga bingung gitu. Padahal kan tidak kenal ya. Tapi kan sebagai pengurus kayak oh ya, ini memang ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab, yap betul sekali. Oke, begitu. Dari aku sih udah, ini isinya daging semua sih podcast Iya, hari ini. kalau gue sih lebih ke sayur ya. Kalau daging terlalu kolesterol, fat. Ya Sorry. daging dan sayur. Iya, ya. Kombinasi yang bagus ya. Kombinasi yang bagus Iya. ya. Ini sehat banget percakapan hari ini ya kan. Kita di tektokannya juga nggak saling ngebully ya kan. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, ya, Jangan baik. ditonton. Sebelum tutup aku mau pantun dulu teman-teman. Pergi ke pasar beli batu akik. Pergi ke pasarnya sendiri. Buatlah lingkungan yang lebih baik yang dimulai dari diri sendiri. Sampai jumpa di podcast